Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Zahra. Saya dari kelas 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati. Dimulai dari pengertian keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu apa sih? Keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui bisa melalui observasi, meliputi perbedaan warna, perbedaan ukuran, perbedaan habitat, maupun perbedaan susunan gen. Nah, selanjutnya keanekaragaman hayati itu dibagi lagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada jenis keanekaragaman hayati tingkat genetik, dan yang kedua ada jenis keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan yang ketiga ada jenis keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, kita mulai dulu dari keanekaragaman hayati tingkat genetik. Nah, apa sih keanekaragaman hayati tingkat genetik? Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Nah, keanekaragaman genetik dapat dikendalikan oleh gen-gen dari faktor lingkungan. Dan peningkatan keanekaragaman gen dapat terjadi melalui hibridasi atau yang dikenal sebagai kawin silang antara satu spesies yang berbeda sifat, atau bisa melalui domestikasi. Dan keanekaragaman gen pada organisme dalam satu spesies itu disebut varietas atau ras. Nah, di sini ada 2 contoh dari tumbuhan dan hewan pada keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, di sini untuk tumbuhan itu contohnya diambil dari bunga mawar. Di sini bunga mawarnya ada bunga mawar berwarna merah, bunga mawar berwarna pink, dan juga bunga mawar berwarna putih. Nah, 3 tumbuhan tersebut itu termasuk ke golongan jenis keanekaragaman hayati tingkat gen. Walaupun mereka berbeda warnanya, tetapi mereka masih satu gen. Nah, selanjutnya untuk dari hewannya diambil contoh dari kucing. Nah, untuk yang berwarna abu-abu itu jenis kucingnya itu adalah British Shorthair, dan untuk yang putih itu namanya kucing Persia. Dan yang terakhir itu ada kucing Sphinx. Nah, 3 hewan tersebut walaupun mereka berbeda ya dari ukurannya, bentuknya, bulunya, tetapi mereka itu masih satu gen. Nah, selanjutnya ada jenis keanekaragaman hayati pada tingkat spesies. Nah, individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan sesamanya atau interhibridasi yang menghasilkan keturunan fertil atau subur untuk melanjutkan generasinya. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Nah, selanjutnya di sini ada contoh lagi dari keanekaragaman hayati tingkat spesies. Di sini diambil contoh lagi dari tumbuhan dan hewan. Nah, untuk tumbuhannya di sini itu terdapat pohon aren, kelapa, dan pinang. Nah, mereka ini masih satu keluarga sehingga disebut dengan tingkat spesies. Nah, sama juga terjadi dengan hewan. Di sini itu ada hewan harimau, singa, leopard, sama jaguar. Walaupun mereka ini berbeda, tetapi mereka itu masih satu keluarga juga. Nah, selanjutnya ini ada jenis keanekaragaman hayati yang ketiga, yaitu tingkat ekosistem. Nah, pada tingkat ekosistem ini menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah dan ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik. Dan di tingkat ekosistem itu ditentukan oleh berbagai faktor seperti garis lintang, ketinggian tempat, iklim, suhu, cahaya matahari, dan kelembapan. Nah, di sini ada contoh dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Di sini contohnya itu ada tingkat ekosistem pada lumut. Nah, ekosistem lumut itu terletak di wilayah sekitar puncak gunung atau di daerah dingin sekitar kutub dan didominasi oleh tumbuhan lumut. Hewan yang dapat dijumpai di dalamnya ialah hewan-hewan berbulu tebal seperti beruang kutub.
Nah, selanjutnya itu ada hutan konifer. Ekosistem hutan konifer ini didominasi oleh tumbuhan yang berdaun seperti jarum, misalnya pinus atau cemara yang ada di dalamnya. Terdapat hewan juga, salah satunya itu beruang. Terus, selanjutnya itu contohnya itu ada tingkat ekosistem pada tundra. Nah, tingkat ekosistem pada tundra itu adalah jenis bioma di mana pertumbuhan pohon itu terhalang oleh suhu rendah dan musim tanam pendek. Selanjutnya ada gurun. Tingkat ekosistem pada gurun itu adalah daerah tandus, lanskap di mana sedikit curah hujan terjadi dan akibatnya kondisi kehidupan tidak bersahabatan bagi kehidupan tumbuhan dan juga hewan. Selanjutnya kita masuk ke persebaran fauna yang ada di Indonesia. Keanekaragaman fauna di Indonesia dikategorikan berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Garis Weber dan garis Wallace adalah sebuah garis hayal yang memisahkan persebaran fauna di Indonesia menjadi 3 bagian. Garis Wallace itu memanjang dari utara hingga selatan, tepatnya dari Selat Makassar sampai Pulau Bali dan Lombok. Sedangkan garis Weber itu memanjang dari Kepulauan Riau sampai ke daratan Sahul, kemudian daratan Sahul ke sisi barat kawasan Nusa Tenggara. Selanjutnya kita masuk ke persebaran fauna di Indonesia di bagian fauna daerah oriental. Nah, kita masuk ke ciri-cirinya. Yang pertama itu spesiesnya mamalia berukuran besar, misalnya itu seperti gajah, banteng, dan juga badak. Lalu tidak ada mamalia berkantong. Selanjutnya terdapat berbagai macam kera, terdapat hewan endemik, dan juga burung-burung oriental itu memiliki warna kurang menarik. Selanjutnya kita masuk ke fauna daerah peralihan. Nah, ciri-cirinya itu hewan-hewan yang terdapat di daerah ini berasal dari daerah oriental dan Australia. Nah, terdapat juga banyak hewan endemik, contohnya itu salah satunya adalah komodo. Nah, yang terakhir ada fauna daerah Australia. Nah, ciri-cirinya itu mamalinya itu berukuran kecil. Terdapat banyak hewan kantong, contohnya itu kanguru. Dan tidak terdapat spesies kera. Dan di fauna daerah Australia itu terdapat reptil besar, contohnya itu adalah komodo. Dan juga terdapat hewan endemik, contohnya itu adalah komodo dan burung cendrawasih. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia itu bisa punah loh. Nah, penyebab keanekaragaman hayati punah itu diantaranya penebangan hutan secara liar, eksploitasi hewan dan tumbuhan secara berlebihan, lalu pemindahan lahan menjadi kawasan industri, lalu pencemaran air dan udara, dan yang terakhir ada perubahan iklim. Nah, setelah kita mengetahui penyebabnya, gimana sih cara menjaganya? Nah, salah satunya itu kita bisa melakukan konservasi, dan konservasi itu dibagi menjadi 2. Ada konservasi in situ dan juga konservasi ex situ. Nah, apa yang dimaksud dengan konservasi in situ dan juga konservasi ex situ? Konservasi in situ adalah konservasi flora, fauna, dan ekosistem yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Lalu, untuk konservasi ex situ adalah upaya konservasi yang dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitat alaminya dengan cara pengumpulan jenis pemeliharaan dan budidaya atau penangkaran. Nah, di sini ada contohnya, contoh dari konservasi in situ dan juga contoh dari konservasi ex situ. Untuk contoh dari konservasi in situ itu contohnya ada hutan lindung, taman nasional, Swarga Marga Satwa, dan juga cagar alam. Sedangkan untuk contoh dari konservasi ex situ itu diantaranya ada taman safari, kebun botani, dan juga kebun binatang. Nah, perbedaan di antara konservasi in situ dan juga konservasi ex situ, untuk perbedaannya adalah untuk konservasi in situ, konservasi liar pada habitat naturalnya bertujuan untuk menjaga dan memulihkan spesies yang langka atau dilindungi. Sedangkan untuk konservasi ex situ itu konservasi spesies yang dilakukannya pada habitat buatan yang menyerupai habitat aslinya. Jadi kesimpulannya, keanekaragaman hayati itu adalah perbedaan makhluk hidup yang bisa dilihat dari perbedaan ukuran, warna, dan bentuknya, lalu dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama ada tingkat genetik,
spesies, dan juga ekosistem. Dan keanekaragaman hayati itu harus dijaga supaya tidak punah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.